tepat jam 4 lah. Jam 4 itu terakhir kalinya saya mendapatkan teror. Itu bayangan sangat banyak dan banyak mengelilingi kita semua. Baik lur, setelah kita tadi jalan-jalan di area camping ground Wana Wisata Pasir Ipis, kita lanjut lagi ke atas karena cuaca juga ini udah mulai agak menuju sore, mudah-mudahan mendukung ya. Yuk. Oke, kita jalan terus sampai atas. Dan biasanya kalau saya melewati jalur sini itu kalau cuaca mendukung atau jalanan gak licin, kita pakai motor ke atas. Tapi karena saya lihat posisinya agak licin seperti ini, otomatis saya motor disimpan di bawah, dititipkan ke warga. Karena saya sering berkunjung ke tempat ini beberapa kali. Nah, semakin ke atas kondisinya pohon semakin rapat. Oke lur, sekarang saya udah di pertengahan jalan mau menuju ke kawah. Dampak di depan ini udah mulai gelap, dan posisi sekarang ini udah mulai turun hujan. Dan kalian bisa lihat ya, area sekitar sini semakin atas sudah mulai rimbun, padat. Dan itu yang di depan saya itu Gunung Putri. Dan ini kita udah pertengahan mau ke puncaknya Taman Perahu. Dan di sini tuh di depan saya itu ini batas pohon-pohon pinus. Jadi yang di atas itu adalah pohon cemara. Dan tepat di pohon cemara itu ada satu bangunan tua, yaitu benteng Belanda. Dan benteng itu cukup gede, luas. Dan kalian bisa lihat sini ada 3 jalur. Pertama jalur sini yang arah ke kanan, ujung-ujungnya langsung ke daerah Cikole, tembus ke terminal. Nah, yang di depan itu daerah area benteng Belanda. Dan kalau yang ke sini itu ke desa Cikahuripan. Dan di sana di atas, selain ada bangunan benteng Belanda, jalan bebatuan. Dan ini batas terakhir pohon pinus area selatan atau Kampung Pasir Ipis. Jadi semakin atas semakin habis dan diganti pepohonan yang rapat dan lebat. Dan di sini petir udah mulai pada keluar, dan posisi pun di sini sedang hujan. Jadi saya rasa saya turun dulu ke bawah, nyari tempat yang agak aman. Dan tempat ini diapit 2 desa. Yang pertama yang di sebelah kiri saya, desa Cikahuripan, dan ini masuk ke Cikole, dan ini Jayagiri. Oke guys, kita turun dulu ya, karena hujan semakin lebat, tidak memungkinkan. Dan kita pun memang posisi sini udah mulai agak gelap. Oke, saya rasa di sini tempatnya kepanan. Lumayan berdebu dari hujan, dan petir pun memang mulai banyak. Nah, dan tadi tuh yang di atas sana itu posisi kurang lebih ada sekitar 50 meteran lagi itu nyampe ke sisi di mana benteng itu berada. Jadi di benteng itu ada semacam jalan lagi, tetapi itu bebatuan dan biasa dilalui sama orang camping, kemudian juga sama kendaraan-kendaraan motor. Karena kalau hari-hari weekend
itu antara Sabtu dan Minggu itu ramai di sana. Oke guys, alhamdulillah posisi sekarang sedang hujan, dan tadi saya turun dulu ke bawah dan alhamdulillah nemuin tempat ya agak rindang lah, cukup untuk berteduh dari turunnya hujan. Sedikit cerita mengenai pengalaman saya waktu itu ngecamp ke atas gitu ya, ke Gunung Perahu. Beberapa tahun yang lalu saya dapat permintaan dari salah satu teman untuk menjadi pendamping untuk pendakian di Gunung Perahu. Jadi kita ingin melihat sawah tapi melalui traveling gitu, dari perjalanan. Dan bisa dibilang waktu itu ada beberapa orang, cuman ada sebagian yang tidak ikut memang karena kondisi tidak memungkinkan, yaitu karena sakit, penyakit sakit, dan saya menyarankan untuk saya ikut ke atas. Kalau tidak salah, saya masih ingat betul itu kita taruh itu dari bawah ke jadi kita memang ingin sampai satu malam itu. Dan kalau biasa kita itu trek suka malam, karena di samping cuacanya sedikit juga atau ya perasaan kalau malam itu jalannya cepat tidak mengenai siang, karena mungkin kalau siang kita lihat kiri kanan segala macam dan untuk menghambat lagi perjalanan. Dari mulai perjalanan awal yaitu berangkat setengah 5 itu nyampe di atas benteng itu sekitar pukul 7 malam, karena memang orang yang saya dampingi itu belum terbiasa naik gunung, jadi jalannya mungkin masih terhead-head, belum terbiasa dengan trek yang kulturnya licin, kemudian juga kiri kanan juga banyak ranting juga ilalang, jadi memang agak menghambat juga. Tapi ya kita sebagai pendamping juga harus memaklumi, juga harus mengetahui kondisi orang yang kita dampingi. Kita ngetrek itu saya juga bawa teman satu profesi juga, karena waktu itu infonya ada beberapa orang, jadi saya pikir kita butuh pendamping yang lain juga. Tapi setelah kita cek lagi kondisi mereka tidak memungkinkan, dan akhirnya saya putuskan mereka untuk stay di lokasi yaitu di bawah, dan mereka pun ada membawa perempuan juga, jadi saya putuskan untuk stay saja. Nah, karena memang kita sudah terlanjur bersama teman saya itu, ya udahlah kita naik ke atas dengan posisi yang seadanya saja, daripada nanti lebih fatal lagi, karena di atas itu medannya tidak seperti yang ada di bawah. Dan yang naik ngetrek sampai ke atas itu 3 orang, itu saya, teman saya juga, kemudian orang yang saya dampingi. Dan orang yang saya dampingi itu memang mereka dari luar Pulau Jawa, jadi mereka belum tahu kultur yang ada di sini. Dari perjalanan sih kita biasa-biasa saja, tidak menemukan hal-hal yang ya di luar nalar ataupun ganjil. Tapi setelah kita menuju area benteng dan kita istirahat dulu di sana, itu mulai ada keanehan gitu. Mulai dari suara lah, ada seolah-olah kita diikutin lah atau apalah. Cuman kita karena memang kita niatnya ingin ke atas terus, ya kita lahaul aja gitu. Jadi kita nggak berpikiran yang aneh-aneh, ya lempeng-lempeng aja. Dan orang yang saya dampingi itu ternyata kalau malam penglihatannya agak kurang gitu. Otomatis saya dengan kawan saya itu ya seolah-olah mendampinginya itu benar-benar, karena memang treknya juga selain licin, bebatuan juga ilalang, kemudian juga rumput
rumput-rumput yang menjala itu memang tajam gitu. Jadi saya harus ekstra hati-hati gitu mendampinginya. Dan bagusnya karena memang penglihatannya seperti itu juga dia nggak ngeh apa yang kita alami gitu. Maksudnya yang kita itu ya saya dengan teman saya itu. Jadi dia itu bagusnya lempeng-lempeng saja gitu. Padahal kita sedari tadi dengan teman saya itu udah merasakan sesuatu yang berbeda, mulai dari mendengar sesuatu lah, bahkan ada yang kelebatan-kelebatan seperti itu. Setelah sampai di benteng itu, karena dulu itu bisa dibilang sepi banget bahkan orang lewat sana atau diam di sana pun ya agak gimana ya, agak merinding gitu. Kalau sekarang sih udah mulai ramai gitu oleh pedagang. Di lokasi benteng kita istirahat dulu beberapa menit, adalah kurang lebih sekitar 15 menit, karena saya lihat orang yang saya dampingi udah mulai kelelahan. Jadi saya putuskan bersama teman saya itu buka matras, kemudian juga buat bekalan. Nah setelah dirasa cukup untuk istirahat, maka kita lanjutin lagi tuh perjalanan. Kita lanjut menyusuri jalan batuan menuju ke arah timur. Nah dari arah timur nanti ada kita melipir tuh ke sebelah kiri, nah nanti ke atas lagi. Nah sebelum melipir itu ada kejadian unik nih. Saya itu berpapasan dengan rombongan, beberapa rombongan, tetapi rombongan itu seperti apa ya, seperti soldadu lah, tentara zaman dulu lah, zaman penjajahan gitu. Dan bukan hanya saya yang melihat itu, teman saya juga melihat, karena yang saya dampingi itu memang penglihatannya kalau malam tuh agak rabun gitu kan, kurang penglihatan. Jadi yang melihat itu cuma saya dengan teman saya. Bahkan teman saya juga bilang, katanya, "Mik, lihat nggak?" katanya gitu. Terus saya bilang, "Sudahlah, nggak usah banyak bicara, kita lanjut aja jalan gitu." Pada awalnya saya berpikir sih itu apa ya, tentara yang sedang latihan perang atau apalah gitu. Nah yang anehnya itu mereka pada tunduk, dan pakaiannya pun itu si topinya itu kayak semacam topi Jepang lah, tentara Jepang gitu. Dan itu jalan baris bareng. Yang anehnya mereka tuh jalannya aman-aman saja, maksudnya enggak jalannya nggak bergelombang atau apa, sedangkan trek jalan yang kita lalui itu memang bebatuan yang memang tidak rata gitu. Dan posisi saya itu dengan teman saya itu ada di sebelah kiri, sedangkan mereka ada di sebelah kanan, dan kita jelas banget berpapasan, jaraknya itu kurang lebih ada 1 meter gitu kan. Jadi saya mengarah ke arah timur, sedangkan mereka ke arah barat. Dan yang anehnya kita nggak melihat gitu yang namanya wajah-wajah mereka itu. Yang saya lihat itu memang mereka lagi derap gitu kan, lagi berbaris ke arah barat dengan senjata yang ada di pundak gitu kan. Dan anehnya saya mau menyapa itu susah. Setelah lewat baru bisa gitu kan. Teman saya yang tadi saya ceritain itu kan, dia bilang, "Nih, lihat nggak?" katanya gitu. Dan adalah kurang lebih 5 menit saya tengok, karena itu jalurnya kan masih lurus kan, saya tengok itu udah nggak ada. Nah saya waktu itu berpikir, wah ini udah nggak benar gitu kan. Tapi ya memang kita juga udah kepalang tanggung, kita udah di pertengahan perjalanan menuju kawah. Nanti bisa kecewa teman yang saya bawa ini gitu. Nah, kita ingin menikmati posisi kawah, karena kalau jalur sini pasir di situ posisinya kita ada di atasnya kawah gitu kan. Akhirnya kita memutuskan laju lagi itu. Kita melipir terus ke atas. Nah nanti kita menuju ke arah Pemancar. Nah dari sana mulai rapat, tumbuh-tumbuhan tuh, pohon-pohonan itu udah mulai rapat, kayak ilalang lah, rumput-rumput jalar yang berduri lah gitu. Jadi kita pun harus ekstra hati-hati karena kita bawa yang belum mengenal situasi sini. Nah setelah nyampe di sana pun ada jalur lagi tuh, jalan kayak semacam bebatuan lagi. Nah di sana ada kita menuju tujuannya ke arah Pemancar. Nah dari perjalanan mengarah ke Pemancar itu apa ya, bisa dibilang lebih ekstrim lagi tuh kejadian-kejadiannya. Jadi kita mengalami itu bukan hanya sekedar apa
eh, pendengaran ataupun penglihatan, tapi udah mulai menjulur mendekati gitu ke kita. Di pemancar kita ngecamp tuh, kita buka tenda, kita gelar tenda, dia juga teman yang saya dampingi itu untuk istirahat, dan kita sama temen masak ceritanya. Setelah posisi tenda berdiri, teman saya untuk jaga orang yang saya dampingi, dan saya mencari ranting atau pepohonan yang kering untuk dijadikan api unggun gitu. Nah di sana mulai ramai lagi tuh, baik dari teman saya ataupun saya, karena saya melipir ke arah bawah lagi untuk nyari kayu dan ilalang gitu kan, yang kering-kering gitu, untuk jadi bahan kayu bakar. Di saat saya sedang nyari kayu bakar itu, saya mendengar suara sayup-sayup tuh, ramai sekali. Saya pikir wah ini ada yang daki juga gitu kan, dan saya coba nyusurin tuh suara itu, saya deketin, dan jelas banget posisinya itu ada di sana. Tapi setelah saya sampai itu nggak ada siapa-siapa, yang ada cuman suara jangkrik gitu kan, suara jangkrik dan burung-burung malam lah. Akhirnya saya fokus mencari kayu bakar, dan saya balik lagi ke tempat ngecamp. Kita bikin api unggun, terus masak-masak ya normal lah, seperti biasa kita masak di gunung, terus makan, canda gitu kan sambil ngopi. Setelah habis makan ngopi terus kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kita nih, teman saya juga orang yang saya dampingi itu mendengar sesuatu tuh, ada orang yang ngobrol gitu di salah satu bangunan pemancar itu.